Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Asti. Hari ini saya akan mencoba untuk mentara trading zodiak Gemini untuk yang single dan berpasangan di Juni 2020. Nah, untuk pertama kali saya perlu disclaimer untuk kalian bahwa ini tidak akan mungkin resonate untuk semua yang berzodiak Gemini karena ini secara general saya ambil energinya. Jadi be aware untuk menonton readingan saya. Ambil positifnya dan lepaskan negatifnya, oke? Di sini saya akan ambil dulu untuk energi yang single. Saya akan ambil klarifikasi untuk asmara atau love reading Gemini single di di Juni 2020. Oke. Saya akan ambilkan untuk energi kamu yang single di Juni 2020. Oke, keuangan yang bagus ya. Oke, kayaknya ada perubahan yang baik untuk kamu yang single. Ada keuangan di situ, meskipun kita lagi ngomongin love reading, tapi ada keuangan, ada komitmen di situ, ada pendekatan dengan seseorang yang cukup memiliki pengaruh uang di sini. Mungkin ada yang lagi dekat dengan seseorang di sini ya. Oke. Ada yang lagi PDKT. Oke, saya bisa bilang ada yang lagi PDKT di sini untuk yang single Gemini ya. Maklum ya, Gemini itu saya rasa kayak punya inner beauty sendiri yang bisa menarik lawan jenisnya lebih cepat daripada zodiak-zodiak lainnya karena dia fleksibel, punya rupa yang cukup oke dan cantik. Biasanya kalau yang cowok juga menarik dan berkarismatik sehingga memang banyak lawan jenis yang gampang terpengaruh atau tertarik dengan dia. Apalagi dengan sedikit sifatnya yang khas banget, itu yang membuat dia bisa cepat untuk move on biasanya atau cepat mendapatkan pengganti dibandingkan zodiak lainnya. Nah, di sini ada dua energi. Oke, ada dua energi di sini. Ada observasi dan ada pintu untuk sebuah keuntungan. Ada pintu untuk dapetin duit, terus lagi observasi, lagi ngecek apakah benar nggak sih orangnya, kayak gimana nggak sih orangnya tuh, baik nggak sih, keuangannya bagaimana, gimana masa lalunya. Kamu lagi observasi seseorang, kamu lagi dekat dengan seseorang yang kamu rasa cukup bagus, cukup keren, dan kamu lagi mengecek apakah orang itu seperti apa yang kamu lihat saat ini, dan kamu lagi benar-benar ngecek, kamu benar-benar lagi mencoba untuk melihat orang ini seperti apa sih sebenarnya. Nah, di situ ada clue-nya bahwa kamu bisa memperbaiki finansial kamu atau masa depan kamu atau karir kamu di sisi uang ya, di sisi materialnya kamu dengan orang ini. Artinya orang ini orang yang mungkin secara perekonomian atau keuangan atau karir lebih better daripada kamu. Jadi di situ kamu lagi observasi, oh secara keuangan ada value nih, secara karir atau masa depan saya kalau sama dia ada banget nih, value-nya aman. Tapi apakah dia hanya aman di situ saja? Mungkin dia punya sifat yang kurang baik. Kamu lagi observasi di sini. Kamu lagi mengecek dia dari segala sisi dan hasilnya seperti apa, mari kita cek dulu. Jadi di bulan Juni ini kamu akan menemukan atau dekat atau mungkin PDKT dengan seseorang atau beberapa orang yang memiliki karir, keuangan atau perekonomian yang lebih baik daripada kamu. Jadi orang yang kamu lagi ajak dekat ini adalah orang yang mungkin secara finansialnya lebih better. Terus juga mungkin berdasarkan dari keluarga yang ya berada lah atau punya gitu. Jadi di situ kamu lagi melihat bahwa wah, kalau kamu lagi dekat sama dia atau mungkin jadian sama dia, mungkin lumayan ya gitu loh, bisa lah menaikkan status gitu atau menaikkan kesejahteraan. Tidak masalah sebenarnya selama yang kamu inginkan wajar-wajar saja dan kamu mempunyai kualitas yang memang menunjang untuk itu. Jadi tidak masalah selama itu batasannya wajar. Dan di sini saya rasa memang orang yang kamu ajak dekat secara keuangan, secara karir dan masa depan, dia nih saya rasa mempunyai masa depan yang cukup cerah, masa depan yang cukup baik dikarenakan memang orangnya pekerja keras dan memang punya dasar keuangan yang cukup dibandingkan dengan kamu. Dan selanjutnya di sini kamu lagi mencoba untuk mencoba untuk menikmati kedekatan kalian, menikmati situasi kamu yang lagi sendiri atau yang lagi single tapi dideketin beberapa orang, diberikan perhatian yang lebih, diperlakukan dengan baik.
kamu benar-benar merasakan nyaman di kondisi itu, tapi kamu tetap tidak kurang yang namanya perhatian dari lawan jenis kamu, malah kamu lebih banyak lagi dapatnya karena kamu sedang single. Nah, ketika kondisi kayak gini, kamu masih belum memutuskan kepada orang ini untuk kamu jadikan sesuatu yang serius, tapi kamu mencoba untuk menikmati flow-nya, menikmati kondisinya, menikmati perhatian-perhatian yang dia beri, sehingga kamu merasa bahwa kamu worth it untuk diperjuangkan dan kamu ada dalam proses diperjuangkan, dan kamu juga kayak oh ya udah gitu loh, kita lagi dekat, kita lagi PDKT, ya sudah, apapun yang saya dapatkan perhatian-perhatian dia, terus hadiah yang dia berikan kepada saya, kebaikan-kebaikan yang dia berikan kepada saya lagi menikmati itu semua sembari saya mengobservasi atau mengecek seperti apa sih dia. Apakah dia layak saya perjuangkan untuk diajak ke hal yang lebih serius. Kamu lagi dalam proses itu, dan di sini ada yang namanya the wheel of fortune, artinya ada yang namanya takdir. Di sini ada roda yang tidak berputar, tidak bisa berputar karena ada kayu penghalang, dan di depannya ada yang namanya kondisi yang salju, dingin, tapi ada mataharinya gitu. Artinya meskipun di sini ada dalam kondisi yang sulit, akan ada selalu cahaya. Meskipun sekarang kamu dalam kondisi kurang baik secara keuangan kamu, kurang baik juga secara kondisi keluarga kamu mungkin di sini ya, karena beberapa saya lihat keluarganya lagi kondisinya kurang bagus, dan juga memiliki beberapa masalah dalam hidup kamu, sehingga kamu merasa kehidupan kamu tidak berjalan dengan mulus, tidak seperti biasanya. Tidak masalah, karena roda ini meskipun dia diam, tapi dia akan berputar nantinya dan menemukan yang namanya titik terang atau jalan keluar. Karena di sini begini, ketika kamu mengalami kebahagiaan sebelumnya, dan satu titik sekarang kamu mengalami kondisi yang berbeda daripada biasanya, kamu mengalami yang namanya ujian, cobaan, yang kamu rasa di luar kemampuan kamu. Sebenarnya kamu disuruh untuk istirahat sebentar dan melihat apa sih yang sudah kamu lakukan selama ini. Melihat diri kamu, apa sih yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu dapat. Kamu disuruh merenung, kamu disuruh diam, rodanya disuruh berhenti sebentar untuk melihat atau mengecek situasi, untuk melihat keadaan, melihat lingkungan, melihat kondisi. Jadi bukan berarti kamu gagal, tapi kamu ada dalam titik tertunda. Ada dalam titik tertunda dan nikmati keadaan ini. Ada banyak hal yang bisa kamu pelajari, ada banyak hal yang bisa kamu nikmati. Bahkan ketika takdir membuat kamu diam pun, jika kamu mau merubah mindset kamu, sebenarnya banyak hal yang indah di sekelilingnya kamu. Dan ada jalan keluar. Sebentar lagi akan ada jalan keluar. Maka dari itu saya bilang, saya rasa di bulan Juni banyak zodiak atau banyak energi buat kita semua bahwa akan mulai ada jalan keluar, meskipun di bulan Juni itu masih stuck. Tapi setidaknya sudah mulai akan ada tanda-tanda untuk matahari terbit. Ada tanda yang namanya ke arah menuju ke hal yang baik. Memang tidak akan berubah langsung semuanya, tapi pelan-pelan, dan sudah mulai ada awal dari itu. Itu cukup untuk kita melanjutkan ke arah yang lebih baik lagi untuk berproses. Karena di sini tidak hanya hubungan asmara kamu dengan seseorang atau orang di luar sana yang terjadi di energi kamu untuk yang single, tapi juga ada yang namanya bagian dari takdir. Karena ini mayor berarti ini lebih lama terjadi. Bisa beberapa bulan yang lalu sampai beberapa bulan ke depan masih. Sedangkan ini energi di bulan itu saja, atau short, pendek, daily. Maka saya lebih panjang membahas kondisi ini, dan kamu saya rasa masih ada di titik struggle, di titik kayak stres atau bosan, atau yang namanya titik jenuhnya kamu akan kehidupannya kamu. Maka dari itu saya mengingatkan kamu ini single dan bisa juga masuk energinya ke yang berpasangan. Karena ini mayor, luas, jadi bisa saya masukkan energinya ke yang berpasangan.
banyak di antara kalian yang Gemini di Juni 2020 masih mengalami kondisi menurunnya kepercayaan atau pesimismenya kamu terhadap lingkungan dan keadaan kamu. Jadi untuk Gemini yang single, saya rasa nikmati proses atau kesempatan kamu untuk dekat dengan seseorang, dan kamu coba untuk mencari yang namanya tujuan atau motivasi baru buat hidup kamu. Untuk segala hal yang kamu lewati, kamu membutuhkan refresh, dan seseorang datang kepada kamu untuk merefresh kamu, untuk memotivasi kamu. Nikmati itu semua, tapi jangan mempunyai tujuan lain atau agak sedikit over materialistis. Jadi saya rasa untuk yang single sudah selesai ya, saya bacakan dan saya masuk ke yang berpasangan. Oke, untuk yang berpasangan saya ambilkan energi kamu dulu, cardnya kamu. Oke, saya rasa untuk yang berpasangan ini ya, ini cukup baik. Kenapa saya bilang cukup baik? Saya nggak perlu membahas kamu lagi, saya nggak perlu membahas yang namanya saya tidak perlu membahas antara hati kamu dan hati dia, karena saya rasa Gemini ini 22 yin dan yang saling melengkapi, loyal heart. Apa yang perlu saya bahas dengan perasaan kalian? Tapi perasaan saja tidak cukup dalam satu hubungan, oke? Kalau kita ngomongin hati, perasaan, loyalitas, itu belum tentu cukup banget untuk menjalani satu hubungan. Kadang-kadang orang baik itu malah dianggap membosankan oleh yang lainnya gitu. Padahal sebenarnya mungkin zodiak-zodiak lain mengharapkan yang namanya pasangan seperti pasangan kamu, pasangan yang kamu dapatkan saat ini. Wow, oke. Tapi ini agak kurang baik juga ya. Ada sesuatu yang kurang struggle di sini. Oke, saya mulai dulu. Untuk energinya itu energi saling melengkapi, energi di mana hati kamu membutuhkan namanya loyalitas atau namanya pengorbanan untuk mengerti dan saling memahami satu sama lain. Dan di sini kamu dicoba untuk diuji, apakah kamu mampu melewati situasi yang namanya titik jenuh, seperti yang saya bilang, mampu melewati fase di mana kamu harus memahami pasangan kamu dan menyadari bahwa tidak segala hal yang dia lakukan bisa sesuai keinginan kamu. Kamu bisa mendapatkan yang kamu inginkan, dan kamu juga bisa tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena dalam satu hubungan, tidak mungkin kamu saja yang menerima. Pasangan kamu juga harus menerima hal yang sama. Ketika kamu menuntut pasangan kamu lebih, maka tanyakan pada diri kamu, apa yang sudah kamu lakukan kepada dia? Apakah sudah lebih besar daripada apa yang dia lakukan kepada kamu? Meskipun tidak menutup kemungkinan, yang namanya hati kita tidak bisa mengukur dari apa yang dia lakukan. Sehingga kalau dia ngelakuin banyak terus kita jadi cinta banget, belum tentu juga gitu. Tapi setidaknya biasanya itu menjadi faktor penambah untuk hubungan kalian lebih dekat lagi. Karena di sini saya lihat di bulan Juni mungkin akan ada fase dimana monoton atau jenuh atau gitu-gitu aja. Udah mulai muncul yang namanya keinginan untuk melirik atau berusaha ke kondisi yang lebih baru lagi mungkin, atau kayak kayak kamu mencoba untuk melihat keluar, untuk mencoba untuk mencari hal yang menyenangkan di luar sana, karena hubungan kalian meskipun indah gitu, meskipun indah ya, ini The Empress, indah, terus bahagia, cukup lah ya hubungan kalian di sini nih. Lihat ada The Star, ada The Empress, ini artinya bahwa hubungan kalian benar-benar hubungan yang pas lah. Kamu mendapatkan orang yang tepat, kamu mendapatkan orang yang baik, kamu mendapatkan orang yang memahami kamu, yang mengerti kamu, yang berkorban untuk kamu, yang berjuang untuk kamu. Tapi di sini permasalahan yang terjadi adalah kamu mempunyai pemikiran-pemikiran yang kurang baik sehingga kamu pengen pergi meninggalkan. Ada kayak pemikiran-pemikiran kamu di bulan Juni itu, gimana lah ya kalau kita putus, gimana ya kalau aku pergi, kok aku jenuh ya, aku kayak
nggak bisa ngejalanin hubungan ini, padahal sebenarnya permasalahannya tuh nggak gede-gede amat. Sebenarnya permasalahannya tuh kayak lebih ke kamu jenuh lah dengan kondisi hubungan kalian yang kurang kurang menarik gitu loh. Jadi kalian perlu membuat satu package, satu hubungan yang tidak gitu-gitu aja, monoton gitu-gitu aja, yang membuat kamu merasa kayak kok kurang bahagia gitu. Karena di sini kamu bisa lihat ini The Empress itu melambangkan kemakmuran, melambangkan satu kenyamanan, melambangkan yang namanya satu kondisi bahwa kamu tuh gak kekurangan apapun dengan orang yang kamu cintai ini, dibandingkan dengan mantan kamu atau orang-orang sebelum pasangan kamu sekarang. Sebenarnya kamu udah dapetin apapun yang kamu mau gitu. Tapi meskipun dalam keadaan kamu mendapatkan semuanya, masih ada kayak keinginan untuk pergi, hati yang kurang mantap. Ada keraguan di situ, ada keraguan, ada kondisi di mana kamu meragu. Karena memang di bulan Juni itu adalah energi planetnya kamu. Biasanya mood kamu jadi kacau. Terus yang terjadi adalah pesimis, lebih ke kayak merasa tidak mengerti apa yang kamu inginkan, merasa bahwa hal-hal kecil menjadi suatu masalah yang cukup besar. Kamu jadi jauh lebih sensitif lagi di bulan Juni karena energinya dekat dengan kamu. Itu energi planet kamu, dan pemikiran-pemikiran kamu tentang pasangan kamu yang kurang baik malah terjadi, dan itu malah membuat kamu merasa kayak kok beneran kejadian ya gitu. Tapi itu malah hal-hal yang kayak hal-hal daily lah, hal-hal yang biasa terjadi. Mungkin dia punya kebiasaan yang kurang baik, mungkin komunikasi kalian kurang tepat, atau mungkin dia tidak begitu memperhatikan kamu, atau tidak romantis kepada kamu, sehingga kamu menjadi kayak kok dia begini sih, kok dia kayak nyepelein aku sih. Jadi kayak ya sedikit drama lah dalam hubungan kalian. Terus tiba-tiba mungkin kalian merasa kok dia berubah ya pasanganku, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Artinya pemikiran kamu membunuh kamu dan membuat kamu menjadi tidak menentu di bulan Juni. Moodnya kamu lagi kacau banget, sedangkan pasangan kamu lagi mempunyai harapan yang besar untuk hubungan kalian. Di bulan Juni ini saya rasa pasangan kamu benar-benar nge-planning banget untuk bagaimana sih kedepannya dengan kamu. Harapan dia sudah sangat tinggi, harapan dia sudah sangat banyak terhadap kamu. Karena memang di sini pasangan kamu merasa kayak memang dia menata hubungan ini untuk sesuatu yang lebih serius atau sesuatu jangka panjang. Untuk kamu yang menikah pun pasangan kamu benar-benar kayak mempunyai banyak plan atau rencana atau hal yang harus kita lakukan atau kamu dan dia lakukan di masa depan. Dan itu hal yang major, hal yang besar-besar. Sudah dia usahakan, sudah dia rencanakan untuk hubungan kalian. Jadi untuk kalian di sini yang berzodiak Gemini, mungkin ini kamu, mungkin ini pasangan kamu, karena energinya bisa terbalik ya. Saran saya buat kamu, ketika kamu mencoba untuk keluar dalam satu hubungan, goyah dalam satu hubungan, perasaan kamu sudah mulai tidak membaik, kamu bisa menengok ke belakang untuk segala perjuangan yang pernah kalian lalui bersama. Karena di sini juga ada yang namanya loyal heart. Dibutuhkan loyalitas kamu, dibutuhkan kelapangan hati kamu, dibutuhkan hati yang lebih tulus lagi, dibutuhkan hati yang lebih ekstra sabar lagi untuk melewati kondisi Juni. Hati kamu yang bermain, mood kamu yang bermain, sensitivitas kamu yang bermain. Jadi untuk kamu yang berzodiak Gemini, untuk yang berpasangan di bulan Juni, saran saya jangan memancing permasalahan-permasalahan kecil menjadi sesuatu yang besar yang mungkin saja membuat hubungan kalian malah menjadi kurang baik. Oke, sekian readingan saya untuk kamu Gemini. Untuk readingan asmara yang single dan berpasangan, semoga bermanfaat buat kamu, dan see you for the next video. Bye bye.